Ratusan PMI Hong Kong menjadi korban investasi jabon. Salah satu korban investasi pohon jabon asal Cileunyi bernama Ferry mengatakan dirinya mengajak teman-temannya yang berada di Hong Kong untuk berinvestasi pohon jabon tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Investasi pohon jabon ini lagi rame banget di Indonesia guys. Malah ada beberapa aksi massa yang menuntut pembayaran investasi pohon jabon ke kantor PT GMM. Dan ternyata di kalangan PMI banyak juga yang menjadi member dari bisnis investasi pohon jabon ini, dari PMI Hong Kong hingga Timur Tengah. Anggota komunitas Green Warrior atau GW menuntut pertanggungjawaban manajemen PT Global Media Nusantara atau GMN terkait nasib investasi yang dikelola seperti pohon jabon atau jati kebun yang belum menunjukkan tanda-tanda memberikan hasil panen. Anggota komunitas GW merasa telah menjadi korban penipuan dan mendatangi kantor Mulia Sejahtera milik PT Global Media Nusantara di Jalan Terusan Antapani nomor 175 Bandung. Investasi pohon jabon ini guys mengklaim kalau kita membeli bibit atau membeli satu pohon di tahun kelima itu keuntungan bisa menjadi jutaan, sehingga kalau membeli lebih dari 10 pohon maka kita mendapatkan untung puluhan juta di tahun kelima. Di tahun kelima itu udah bisa panen. Namun kenyataannya saat ini zonk. Salah satu korban investasi pohon jabon asal Cileunyi bernama Ferry yang berusia 40 tahun mengatakan dirinya mengajak teman-temannya yang berada di Hong Kong untuk berinvestasi pohon jabon tersebut. Ferry mengatakan banyak dari tenaga kerja wanita atau TKW di Hong Kong yang ikut serta program ini. Dulunya menggantungkan harapan, saya diajak ketemu di KJRI di sana, tadinya bersyukur membantu TKW untuk bisa punya tabungan di sini. Dituturkan juga oleh Ferry bahkan ada ratusan orang yang ikut dalam investasi pohon jabon ini. Omset dari sana, dari TKW Hong Kong ini juga sampai miliaran. Pernah juga bikin acara di Hong Kong di sana, Pak Wira pemilik perusahaan juga sempat diundang hadir untuk menjelaskan programnya seperti apa. Bahkan juga ketemu dengan orang KJRI di Hong Kong. Intinya ini ketidakprofesionalan perusahaan. Jadi emang banyak banget guys investasi yang berkeliaran di Hong Kong, dan para leadernya itu membujuk member itu dengan sangat manis sekali dengan janji-janji ini dan itu, dan juga menghasilkan uang yang bahkan bisa menjadi puluhan juta dengan modal yang sangat minim. So buat teman-teman PMI dimanapun itu berada ya, hati-hati dengan investasi bodong yang mana hanya menguntungkan buat leader tapi sangat merugikan ya buat para member. Jadi salah satu korban atas nama Ferry tadi, setelah melewati waktu 5 tahun pohon jabon yang diharapkan oleh Ferry ini tak kunjung panen atau tak terrealisasikan. Uang yang dikeluarkan untuk investasi pohon jabon ini guys tidak sedikit. Ferry mengeluarkan sekitar 40 juta rupiah untuk investasi atau membeli pohon jabon, namun hingga saat ini hasilnya nihil. Investor yang merasa menjadi korban pun terdiri dari berbagai daerah ya di seluruh Indonesia seperti Nagroi, Aceh Darussalam, Sumatera, Kalimantan, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga dari para PMI Hong Kong hingga Arab Saudi. Lalu guys, salah seorang dari investor asal Nagroi, Aceh Darussalam itu atas nama Saifullah ya, ia mengatakan awalnya ia mengikuti bisnis investasi pohon jabon ini sejak tahun 2011 lalu. Kala itu ia membayar sebesar 62 juta rupiah untuk 400 pohon jabon. Dari akad yang dilakukan dengan perusahaan, ia dijanjikan mendapatkan keuntungan sebesar 260 juta rupiah pada tahun 2016.
Panennya itu 5 tahun sekali. Dia atau Saifullah ini mendapatkan DP awal pembagian usaha itu sebesar 10 juta rupiah dari total keuntungan yang dijanjikan awal, yaitu ratusan juta rupiah tadi. Ya, janjinya akan dibayarkan pada termin 6 bulan hingga setahun kemudian, tapi hal itu tidak pernah terjadi hingga saat ini. Banyak dari masyarakat yang tertarik bergabung dengan GW karena diiming-imingi keuntungan yang menggiurkan dari investasi pohon jabon. Dengan pertumbuhan pohon yang sangat cepat, investor dijanjikan sudah bisa panen di tahun ke-5 dan di tahun ke-10. Tidak hanya itu saja guys, bisnis ini kemudian terintegrasi menjadi International Green Investment System atau disingkat dengan IGIST, yang modusnya itu bisnis ini dapat menyelamatkan bumi, sedekah oksigen, penghijauan, dan gerakan mulia lainnya yang membuat banyak orang berminat menanamkan modalnya. Satu pohon jabon seharga Rp350.000 untuk keuntungan pada tahun ke-5 bisa mencapai jutaan rupiah per pohonnya. Jika membeli lebih dari 10 pohon jabon, maka keuntungan yang didapat pada tahun ke-5 mencapai puluhan juta rupiah. Klaimnya ini sangat menggiurkan banget ya guys, namanya juga lidah tak bertulang. Jadi dimohon ya untuk berpikir 1000 kali jika ada yang menawari dengan hasil yang sangat amat manis tanpa usaha yang keras. Kayaknya enggak banget ya guys. Diinfokan juga teman-teman, beberapa dari investor ini ada yang rela menjual harta bendanya, rumah maupun kendaraannya, bahkan tabungan pendidikan anaknya, hingga membatalkan biaya pendaftaran perjalanan ibadah umroh dan hajinya demi investasi ini. Semoga PT GMN ini bisa bertanggung jawab guys atas apa yang telah mereka janjikan. Buat teman-teman PMI, harap hati-hati ya, selalu waspada, jangan sampai tergiur dengan investasi-investasi yang nggak pasti. Mendingan uangnya ditabung saja guys. Selanjutnya teman-teman adalah kabar duka dari Arab Saudi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Diketahui almarhumah atas nama Dewi Oktavianti beralamatkan lengkap di Dusun Kuningan, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, bekerja di bawah naungan agensi Al Mawarid Manpower Company Riyadh, Arab Saudi. Diinfokan oleh liputan Garda BMI bahwa almarhumah Dewi Oktavianti ini meninggal dunia lantaran pendarahan saat melahirkan. Namun demikian tidak disebutkan di rumah sakit mana. Jasad almarhumah disemayamkan di kota Makkah. Kami dari channel Dunia BMI turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhumah Dewi Oktavianti. Semoga almarhumah husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan tempat yang baik di sisinya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan dan juga keikhlasan. Amin amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.